Pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia, sebagai boleh dikatakan nahkoda, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti, saudara-saudara, para Menko, para menteri, para kepala badan, wakil kepala badan, pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara yang sangat penting, Panglima TNI, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, ketua Dewan Ekonomi Nasional, para penasihat khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf angkatan, para wakil menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kesehatan, kebaikan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di Hambalang, Jawa Barat. Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa, untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama, untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia, dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini, langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan. Yang terakhir, tentunya kita memahami benar
bencana-bencana yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, tapi juga di beberapa tempat-tempat lain, di Jawa Barat, juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di beberapa tempat di lain. Jadi saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita dan sesungguhnya kepada diri kita sendiri, kepada elit kita, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Kita memahami itu dan kita terus telah membuktikan itu di tahun 2025 dan akan kita buktikan di tahun 2026 ini. Saudara-saudara sekalian, dengan ini semua saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia, sebagai boleh dikatakan nahkoda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti, saudara-saudara, para Menko, para menteri, para kepala badan, wakil kepala badan, pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara yang sangat penting, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Dari jam berapa di sini, Pak? Mas siapa aja, Mas? Apa kan? Opiniannya emang. Boleh. Pastikan fakta, facts on the ground yang bisa diukur, bisa dipegang, bisa dilihat. Dengan demikian saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara, saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan,
memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum, bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita telah capai menurut saya sangat membanggakan. Salah satu landasan pertama dari strategi transformasi bangsa yang saya canangkan, yang saya tawarkan kepada rakyat sewaktu saya dan saudara Gibran mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun, strategi yang kita yakini, yang kita sebut strategi transformasi bangsa, di mana esensinya adalah yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur, tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi
harus kita mandiri. Harus kita mandiri. Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim pangan kita, saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah 4 tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025, waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Saudara-saudara sekalian, kita juga mencanangkan di awal pemerintahan program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi. 20%. Di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting. Badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun. Untuk itu kita telah melihat contoh-contoh banyak negara, dan kita canangkan makan bergizi ini. Kita mulai dengan 6 pada tanggal 6 Januari 2025. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat.
Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian. Itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi. Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita. Salah satu ucapan Bung Karno, "The hungry stomach cannot wait." Perut yang lapar tidak bisa tunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan. Ini tugas yang kita emban, tugas mulia, dan alhamdulillah kita penuh keyakinan. Kita buktikan. Saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak saya, "Pak, kapan kami terima MBG?" Dan kita lihat video klip bagaimana kendaraan MBG datang, rakyat menunggu, menyambut. Ya Allah, udah nanti anak ini, ya Allah. Ya Allah, sedih lagi aku. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Ini kan? Manusia macam mana? Mantap Prabowo. Apa nak? Mantap Prabowo. Enak. Enak? Enak? Enak Dilan? Dilan? Terima kasih nasinya enak banget. Mungkin tadinya. Ya, terima kasih. Enak? Saya tidak faham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak faham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan
di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan. Tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela kebenaran. Saudara-saudara, banyak sekali yang kita akan review, tapi saya kira taklimat yang selanjutnya sebaiknya kawan-kawan media kita istirahat dulu. Kalau perlu mungkin makan dan minum kopi sambil saya memberi petunjuk-petunjuk yang lebih rinci. Jadi ada hal-hal yang boleh terbuka, tapi ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu, saudara-saudara. Bagaimana? Setuju? Kok nggak semangat setuju? Setuju? Biasa itu di DPR. Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.